memang kita dibatasi masalah imigrasi, pas, dan juga tata kelola. Memang ini tiga hal yang menjadi perhatian kita terhadap masalah kinerja Kumham yang saya kira sangat-sangat menjadi perhatian kita semua. Permasalahan imigrasi tidak lepas dari permasalahan di mana masalah WNA ilegal yang masih juga mereka itu berusaha di Indonesia. Mereka memakai visa turis. Nah, pada saat pandemi COVID, di mana banyak juga bahwa negara yang tidak bisa menerima dan keluar juga, seharusnya itu adalah momen di mana imigrasi bisa melakukan pendataan siapa saja yang overstay. Tapi saya lihat di sini, dari paparan di sini, saya tidak melihat apakah ada yang overstay atau tidak, yang saat ini posisinya dia itu punya paspor atau tidak. Karena kalau saya lihat, Pak, mengenai masalah WNA dari China ini, sebenarnya banyak yang overstay. Dan mereka itu boleh dikatakan sekarang untuk kembali ke China-nya sendiri juga mereka sulit, karena dengan masih diberlakukannya mereka dengan karantina. Dan itu kesulitan bagi mereka. Saya tidak melihat itu apakah ada overstay atau tidak, tetapi saya yakin di lapangan saya mendengar kanan kiri banyak juga mereka yang overstay. Nah, tapi di sini justru saya melihat ada yang Bapak masukkan sebagai terobosan kebijakan mengenai masalah penerapan second home visa. Nah, ini saya ingin diperjelas, Pak. Masalah second home visa ini kan menjadi masalah buat kita semua. Kalau mereka itu melakukan investasi dan kegiatan lainnya yang usaha-usaha yang mereka justru sebenarnya tidak membawa investasi modal, tetapi justru mereka itu menggerogoti industri kita, menggerogoti lapangan kerja kita. Nah, ini kan apakah tenaga kerja ini kan bisa saja mereka melakukan ini. Jadi ini saya kira pengkajian mengenai masalah terobosan kerja penerapan second home visa ini saya minta diperjelas. Sampai sejauh mana bahwa kita ini tidak dirugikan. Ya, jadi memang kalau kita lihat bahwa ada hal yang sensitif memang. Saya dengar dari teman-teman imigrasi itu, kalau mereka utik-utik yang namanya pendatang dari China, itu selalu mereka ada telepon, ada intervensi dan segala macam. Nah, itu betul nggak? Seperti itu. Nah, ini kalau seperti itu kan berarti ada pembiaran. Nah, saya minta ada suatu hal yang tidak bisa juga kita membiarkan seperti itu. Kemudian kita lihat bahwa imigrasi dengan segala macam cara memang sudah melakukan improvement. Tapi di sini Pak, PLT Dirjen Imigrasi ini terlalu lama. Dan Bapak Presiden juga sudah mengingatkan bahwa imigrasi harus secepatnya melakukan suatu perbaikan-perbaikan. Nah, saya kira kasihan juga PLT ini, Pak. Ya, tapi saya apresiasi juga mengenai masalah bagaimana pada saat G20 kemarin, imigrasi dengan sigap melayani beberapa peserta G20 dengan cukup baik. Ya, walaupun di awal-awalnya pelayanan-pelayanan itu cukup membuat juga saya lihat Pak Dirjen marah-marah di Ngurah Rai, tapi saya kira itu sesuatu hal yang memang harus dilakukan, bahwa pelayanan kita tidak boleh seperti itu. Yang kedua,